Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Analisis Peran KPEI sebagai LKP terhadap investor, studi pada BEI. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Titis Uswatun Hasanah, kemudian Adika Pranaja, Anissa Widya Nuraini, kemudian Deswita Anggun, kemudian Nova Aprilia, dan Indah Tamara Putri. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka dipersilakan untuk pemateri pertama menyampaikan materi. Terima kasih. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Penerapan penjaminan dan pengelolaan risiko. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga clearing dan penjaminan, KPEI mengacu pada Principles for Financial Market Infrastructure yang diterbitkan oleh CPSS dan IOSCO. Pedoman ini ditunjukkan untuk memberikan standar yang komprehensif bagi suatu financial market infrastruktur atau FMI yang berperan dalam memfasilitasi kegiatan pembayaran, mendukung proses dan aktivitas menyelesaikan transaksi maupun penyimpanan instrumen keuangan. Untuk itu, KPI merupakan salah satu FMI terkait perannya sebagai sentral konservasi dalam pasar modal Indonesia harus melakukan pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas, serta risiko pasar. Yang pertama, risiko kredit. Dalam menjalankan kegiatan clearing dan penjaminan investasi transaksi bursa, KPEI menghadap risiko kredit yang sewaktu-waktu berpotensi akan muncul. Hal ini sebagai akibat dari ketidakmampuan anggota clearing tertentu dalam memenuhi kewajiban ke KPEI. Risiko kredit tersebut menjadi ancaman bagi KPEI sebagai CCP dan berisiko sistematis bagi stabilitas pasar keuangan secara umum, karena ketidakmampuan satu pihak untuk memenuhi kewajibannya akan menyebabkan ketidakmampuan pihak lain untuk memenuhi kewajiban yang akhirnya mengancam stabilitas pasar keuangan. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. KPEI harus memastikan pengukuran, pengawasan dan pengelolaan risiko likuiditas dilakukan secara efektif. KPEI mengelola kecukupan sumber pendanaan yang liquid dalam semua mata uang yang relevan, baik pada hari yang sama maupun antar hari, dengan mempertimbangkan tingkat keyakinan tertentu dan dengan kondisi skenario stres tertentu. Hal ini dilakukan kepada anggota clearing dan afiliasinya yang berpotensi menyebabkan adanya kebutuhan likuiditas yang sangat besar pada kondisi pada pasar ekstrem namun mungkin untuk terjadi. Risiko likuiditas KPI sepenuhnya dalam bentuk rupiah. Yang ketiga yaitu risiko pasar. KPEI terimbas market risk saat menilai risiko atas setiap outstanding position anggota clearing maupun nasabahnya. Dalam menilai risiko tersebut, KPEI menggunakan metode margin. Market risk timbul sebagai akibat adanya selisih harga saat transaksi dengan harga pasar akhir. Margin dihitung pada setiap posisi yang belum diselesaikan di masing-masing pasar, yakni equity, derivatif, surat utang, dan pinjam-meminjam efek. Nilai margin akan menjadi pengurangan nilai agunan yang merupakan komponen dalam menghitung trading limit akal.
investor diberikan perlindungan pada pembentukan dana perlindungan pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund atau SIPF. Indonesia SIPF adalah perusahaan yang menyelenggarakan program dana perlindungan pemodal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perlindungan investor. Pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan dana adalah pemodal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek kustodian. Yang kedua, dibukakan sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh kustodian. Yang ketiga, memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Hal tersebut tidak berlaku bagi pemodal yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut. Yang pertama, pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang. Yang kedua, pemodal merupakan pemegang saham pengendali direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Dan yang ketiga, pemodal merupakan afiliasi dari pihak-pihak tersebut pada angka 1 dan 2. Tahapan perlindungan, baik dalam segi aset yang dilindungi maupun dalam segi pemodal yang akan dilindungi, terdapat beberapa tahapan perlindungan sebagai berikut. 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2015. Dana perlindungan pemodal hanya memberikan ganti rugi kepada pemodal yang merupakan nasabah perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan anggota Bursa Efek PT Bursa Efek Indonesia terhadap aset pemodal. Pemberian ganti rugi tersebut hanya terbatas pada aset pemodal berupa saham yang masuk dan penitipan kolektif LPP yang dicatat pada BEI. 1 Januari 2016, dana perlindungan pemodal hanya memberikan ganti rugi kepada pemodal yang merupakan nasabah perantara pedagang efek yang mengadministrasikan efek nasabah dan anggota Bursa Efek PT Bursa Efek Indonesia yang merupakan nasabah bank kustodian. Terhadap aset pemodal, dana perlindungan pemodal memberikan ganti rugi kepada pemodal yang merupakan nasabah bank kustodian. Pemberian ganti rugi pada aset pemodal merupakan dana yang mendapatkan perlindungan. Dana perlindungan pemodal adalah dana yang dititipkan oleh kustodian yang dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama masing-masing pemodal. Tahapan penanganan klaim. Penyelenggaraan dana perlindungan modal melakukan kegiatan penanganan klaim pemodal yang kehilangan aset pemodal setelah OJK menyatakan terdapat kondisi. Yang pertama, terdapat kehilangan aset pemodal. Yang kedua, kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang. Yang ketiga, bagi kustodian berupa perantara pedagang efek yang mengadministrasikan efek dinyatakan tidak dapat melakukan kegiatan usahanya dan dipertinggalkan izin usahanya dicabut oleh OJK. Yang keempat, bagi bank kustodian dinyatakan tidak melanjutkan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian dan mempertimbangkan persetujuan bank umum sebagai kustodian dicabut oleh OJK. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu ganti rugi kepada investor atau pemodal. Pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal dilakukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. OJK telah menerbitkan pernyataan tertulis bahwa terdapat kehilangan aset pemodal. Kustodia tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang, dan bagi kustodian berupa perantaraan pedagang efek yang mengadministrasikan efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK.
atau bagi bank kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian dan dipertimbangkan persetujuan bank umum sebagai kustodian dicabut oleh OJK. Kedua, pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal sesuai dengan peraturan OJK nomor 6.A.5 tentang penyelenggaraan dana perlindungan pemodal. Ganti rugi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai aset pemodal yang hilang dan atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap pemodal dan setiap kustodia yang ditetapkan oleh OJK. Ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa depan. Besaran ganti rugi aset pemodal adalah 200 juta per pemodal dan 100 miliar per kustodian. Kemudian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. BAPMI adalah badan penyelesaian sengketa perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BAPMI adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar di OJK. Selanjutnya itu ada implementasi dari peran KPI terhadap investor. Perlindungan investor melalui penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Berdasarkan pada POJK, penjaminan penyelesaian transaksi bursa, KPI bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban akuntansi keuangan yang gagal. Jaminan penyelesaian transaksi bursa oleh KPI ini dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan beberapa sumber keuangan yang sifatnya pre-funded, yakni yang sudah siap digunakan dalam hal terjadi kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Berdasarkan POJK nomor 26 garing POJK 04/2014 ada 3 sumber keuangan, yaitu yang pertama, cadangan jaminan yang berasal dari akumulasi dana, berasal dari penyisihan laba bersih KPEI sebagai LKP dalam bentuk kas atau setara kas yang besarnya ditentukan oleh RUPS. Yang kedua, fasilitas kredit, yaitu pinjaman yang diberikan oleh bank kepada KPEI dengan anggunan tunai dengan jangka waktu fasilitas kredit yang diperoleh KPEI adalah 1 tahun dan kemudian dilakukan perpanjangan perjanjian. Yang ketiga, itu ada dana jaminan yang berasal dari kontribusi awal akuntansi keuangan dan kutipan sebesar 0,01% dari setiap transaksi bursa. Selanjutnya, apabila ketiga sumber keuangan tersebut tidak mencukupi, maka KPEI akan menggunakan jaringan kredit yang sifatnya unfree funded, yaitu sumber keuangan yang belum tersedia akan dihitung nilai sesuai dengan kebutuhan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai penyediaan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota clearing dalam penyelesaian transaksi bursa. Dalam melakukan penjaminan penyelesaian transaksi, KPEI akan menggunakan sumber-sumber keuangan yang dikelola oleh KPEI untuk menggantikan kewajiban anggota clearing apabila terjadi gagal serah atau gagal bayar. Akibat hukumnya adalah terjadi penggantian kreditor atau subrogasi dari para pihak kepada KPEI. KPEI sebagai kreditor baru tentu mempunyai hak tagih kepada debitur baik akad jual atau akad beli berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan POJK, penjaminan penyelesaian transaksi, anggota clearing memiliki kewajiban untuk menyelesaikan agunan. Berikut merupakan data-data yang dapat digunakan untuk mengetahui implementasi dari peran KPEI sebagai LKP terhadap investor di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya terdapat data-data yang dapat digunakan untuk mengetahui implementasi dari peran KPEI sebagai lembaga clearing penjaminan terhadap investor di Bursa Efek Indonesia. Data-data tersebut terdiri dari beberapa data, yaitu
mengenai data tabel rekapitulasi ringkasan perdagangan di IDX pada 30 Desember 2019, kemudian terdapat tabel 30 Desember 2020, dilanjutkan untuk tabel 29 Oktober 2021, dan untuk tabel 19 November 2021 yang dapat dilihat di PPT. Kemudian selanjutnya yaitu dari keempat tabel tersebut didapat ringkasan untuk rekapitulasi frekuensi pada tahun 2019 hingga tahun 2021 yang dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian selanjutnya terdapat data statistik dari pertumbuhan investor atau single investor identification. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan dari investor ini meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian dari data tabel rekapitulasi frekuensi ringkasan perdagangan tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan bahwa adanya peningkatan lebih tinggi dibandingkan penurunan, yang mana lebih banyak instrumen yang meningkat dibandingkan instrumen yang menurun. Nah, selain itu terdapat beberapa penambahan investor pada tahun 2021 dengan adanya penambahan instrumen pada tahun 2021. Kemudian dari gambar diagram juga yang bersumber dari KSEI ini tersebut juga dapat dilihat bahwa pertumbuhan investor semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dari KPEI untuk terus berusaha memberikan perlindungan terbaik untuk para investor dengan berbagai kebijakan regulasi yang dibuat yang telah dijalankan sebelumnya. Adanya perlindungan penjaminan dari KPI terhadap para investor ini berakibat pada peningkatan investasi para investor. Nah, regulasi yang dibuat dan diterapkan di KPI seperti yang pertama yaitu adanya perlindungan investor melalui penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang kemudian juga diatur dalam POJK nomor 26/POJK 04/2014. Kemudian penyediaan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota clearing dalam penyelesaian transaksi bursa untuk meminimalisir gagal serah atau gagal bayar yang juga dimuat dalam pasal 1 ayat 7 POJK penjaminan penyelesaian transaksi. Selain itu juga untuk memperkuat penjaminan dana para investor dan meningkatkan keamanan berinvestasi di pasar modal, dibentuklah Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund atau disingkat dengan SIPF dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk para investor. Kemudian adanya pengelolaan dan penjaminan resiko oleh KPI ini semakin memperkuat keamanan investasi di BI. Dari berbagai regulasi tersebut tentunya akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan para investor sehingga akan timbul rasa percaya untuk menginvestasikan dana ke BI seperti membeli efek untuk berinvestasi. Dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap lembaga pengelola pasar keuangan, maka hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi negara yang imbas baiknya untuk warga negara sendiri. Selanjutnya yaitu terdapat kesimpulan dari analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor menjadi salah satu tujuan regulasi pasar modal untuk menarik investor pasar modal. Hal ini sejalan dengan karakter investasi di mana dana akan mengalir ke tempat yang mendatangkan keuntungan yang optimal dan jaminan kepastian hukum bahwa dana dan keuntungan tersebut dijamin akan diperoleh oleh investor. Selain itu, salah satu tujuan dari IOSCO adalah perlindungan investor. Untuk itu, fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa oleh KPEI selaku lembaga clearing dan penjaminan menjadi urgent untuk memastikan agar tidak terjadi gagal serah dan gagal bayar. Dalam mekanisme bursa, KPI menjamin bahwa setiap pihak dipastikan memperoleh apa yang menjadi hak dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Untuk memastikan tidak terjadi gagal serah dan gagal bayar, maka KPI mempunyai sumber-sumber keuangan yang dapat digunakan untuk menjamin penyelesaian transaksi, yaitu untuk cadangan jaminan dan dana jaminan. Selanjutnya yaitu adanya Indonesia Securities Investor Protection Fund atau SIPF juga menjadi salah satu upaya dari KPEI
dalam mengoptimalisasikan regulasinya atau regulatornya untuk dapat melindungi dana para investor sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Adanya regulasi dan perlindungan hukum terhadap investor menunjukkan bahwa KPEI berupaya untuk mengoptimalkan perannya sebagai lembaga clearing dan penjaminan di Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya regulasi dan perlindungan hukum terhadap para investor, akan membuat kepercayaan investor ini semakin meningkat dan bahkan investor baru tidak ragu lagi untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Meningkatnya investor ini berarti meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara atau ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi ringkasan perdagangan instrumen keuangan di Bursa Efek Indonesia yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya, yang mana tabel rekapitulasi tersebut menunjukkan bahwa data meningkatnya instrumen keuangan yang berarti meningkatnya investor yang berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Kemudian terdapat juga gambar diagram bersumber dari KSEI juga menunjukkan pertumbuhan investor yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran KPEI sebagai lembaga clearing dan penjaminan dalam perlindungan investor sehingga menarik investor lain untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.